Otoritas orang percaya. Pendahuluan. Kebanyakan orang memiliki pandangan humanistis tentang bagaimana hidup itu berjalan. Bahkan meskipun orang-orang Kristen tidak menyukai terminologi ini, banyak di antara mereka yang menjalankan kehidupan mereka hari demi hari dengan mentalitas yang sama ini. Hanya dengan memandang pada bagian permukaan, mereka tidak mengenali dunia roh di belakang semua hal tersebut. Para humanis tidak mengakui adanya Allah. Secara keseluruhan mereka adalah agnostik atau ateis, mempercayai bahwa segala hal dalam hidup memiliki sebab alami dan sebab fisik. Sedih untuk mengatakannya, tetapi banyak orang Kristen memiliki sikap yang sama ini. Mereka tidak menyadari berbagai dinamika rohani di balik apa yang terjadi dalam dunia fisik. Kita berada dalam peperangan rohani. Setiap hari ada perang yang mengamuk dalam dunia roh di hati setiap orang, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan. Allah sedang mencoba untuk menarik kita kepada dirinya dan kebenaran. Dia sedang mencoba mempengaruhi kita untuk hidup secara konsisten bersamanya, sehingga berkat-berkatnya bisa dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Pada waktu yang sama, setan mencoba untuk mencuri hati kita dari Allah. Dalam seluruh peperangan melawan Tuhan dan kerajaannya, musuh mencurahkan seluruh sampah dan kerusakan yang bisa dimasukkan ke dalam hidup kita. Kebanyakan kita, bahkan orang-orang Kristen, tidak menyadari peperangan sengit yang terjadi di sekeliling kita setiap hari. Kita tidak mengetahui manfaat rohani dari berbagai pilihan, perkataan, dan tindakan kita. Kita benar-benar mengabaikan mengenai bagaimana hal-hal tersebut menentukan apakah kita tunduk kepada Allah dan melepaskan kuasa dan berkat-Nya dalam hidup kita, ataukah kita tunduk kepada setan dan melepaskan dosa dan kematian ke dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 16. Iblis tidak bisa mengendalikan Anda di luar kehendak Allah. Namun bagaimanapun, kurangnya kesadaran dan pengertian Anda akan peperangan hanya akan memberikan keuntungan baginya. Jika Anda memilih untuk percaya kepada firman Allah dan belajar untuk menyadari apa yang sedang terjadi dalam dunia roh, Anda bisa mulai mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki keadaan Anda. Anda bisa bekerja sama dengan Allah untuk memanifestasikan kuasa dan berkat-berkat-Nya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Anda bisa melawan iblis dan dia akan lari dari Anda. Kepasifan Anda dan kurangnya perlawanan tidak berarti bahwa peperangan tidak berlangsung. Itu hanya berarti bahwa Anda tidak menang. Setan mengalahkan Anda di wilayah ini. Wahyuan firman Allah yang ada dalam buku ini memiliki potensi untuk mengubah kehidupan Anda. Saat Anda mulai memahami dan melatih kuasa Anda sebagai orang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, setan akan lari dan kuasa dan berkat-berkat Allah akan dimanifestasikan dalam kehidupan Anda lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Bab 1. Kita berada dalam peperangan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 10-12. Firman Allah menyingkapkan bahwa kita tidak bergumul melawan darah dan daging, tetapi kuasa iblis. Peperangan kita bukanlah melawan orang-orang, tapi kuasa-kuasa rohani yang mempengaruhi mereka. Namun kebanyakan kita hanya tidak mengenali peranan yang dunia roh mainkan dalam apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita berpikir bahwa itu hanyalah manusia alami, tetapi iblis sibuk mempengaruhi orang-orang setiap hari. Sia-sia untuk memperdebatkan apakah seseorang itu dirasuki, ditindas atau tidak, atau hanya depresi. Ketika Perjanjian Baru menyebutkan seseorang dirasuki setan, kata Yunani di sana secara harafiah berarti dirasuki setan. Mereka berada di bawah pengaruh dan oleh karena itu di bawah kendali iblis.
Masalah yang diangkat orang-orang mengenai apakah seseorang itu dirasuki, ditindas, atau hanya karena depresi tidak ada dalam Alkitab. Kebenarannya adalah bahwa orang-orang di seluruh dunia sekarang dipengaruhi, dikendalikan, dan dipakai dalam tingkatan apapun oleh iblis. Perspektif yang tepat. Banyak orang barat yang secara jujur percaya bahwa semua iblis ada di negara dunia ketiga. Namun setiap orang yang memiliki perspektif rohani tahu bahwa ada begitu banyak aktivitas iblis dimanapun Anda pergi di dunia, termasuk barat. Kita hanya condong untuk melihat berbagai hal yang normal adalah normal dan alami untuk masa dan zaman sekarang. Kita kehilangan fakta bahwa asal-usul dari banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang mengganggu dan menentang kita adalah rohani. Kita gagal untuk mengenali pengaruh rohani di baliknya. Jika Anda mengadopsi pola pikir Alkitabiah, itu akan memberikan perbedaan yang besar dalam tanggapan Anda. Anda menyadari bahwa bukan orang yang duduk di sebelah Anda yang sedang bekerja, bukanlah tetangga Anda, pasangan Anda, atau berbagai keadaan Anda yang benar-benar menentang Anda. Mereka telah dipengaruhi, diinspirasi, dan dipakai oleh setan, tetapi mereka sendiri bukanlah sumbernya. Ketika Anda sungguh-sungguh memahami bahwa ini bukanlah sebuah peperangan fisik, itu mengubah cara Anda dalam memberikan tanggapan. Saya mendapatkan banyak surat kebencian dan kritik karena hal-hal yang saya katakan. Ada kalanya ketika saya melihat hal-hal ini secara pribadi dan berpikir, mengapa orang ini begitu marah terhadap saya? Saya hanya memandang pada kritikan mereka dan selalu mencoba untuk menghadapinya dengan kemampuan manusia. Sejak saat itu saya mulai menyadari bahwa setanlah pribadi yang berusaha untuk menarik perhatian saya menjauh dari apa yang telah Allah perintahkan untuk saya lakukan. Saya menyadari bahwa musuh menggunakan orang yang sama untuk menentang saya. Dia mencoba untuk mendapatkan jalan masuk ke dalam hidup saya sehingga dia bisa mencuri firman Allah dari saya. Markus 4 ayat 16. Namun karena saya melihat melampaui orang tersebut dan tidak tersinggung oleh berbagai komentar mereka, saya mampu untuk meletakkan berbagai hal dalam perspektif yang benar dan menghadapinya dengan cara yang berbeda. Saya sesungguhnya memiliki beberapa teman baik yang menentang saya. Bahkan meskipun mereka melakukan hal-hal yang cukup jahat, saya dimampukan untuk mengabaikan dan mengampuni mereka. Saya menyadari bahwa mereka memiliki keringkihan dalam beberapa area, sehingga setan mengambil keuntungan dan memakai mereka untuk menentang saya. Saya tidak pernah marah dan kepahitan terhadap mereka, karena saya mengerti apa yang iblis coba lakukan. Sejak saat itu, sikap mereka berubah dan menyadari apa yang telah terjadi. Kami dimampukan untuk sepenuhnya meneguhkan kembali persahabatan kami, karena saya menyadari bahwa bukan orang-orang tersebut, tetapi setan yang mencoba untuk menjatuhkan saya. Setan menggunakan orang-orang. Yesus mencontohkan perspektif yang sama ini. Dia menyadari kapan iblis mencoba untuk menjatuhkan dia melalui seseorang. Setelah Petrus dibawa pengaruh Allah, mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16, Tuhan mulai menjelaskan kepada murid-muridnya tentang penyalipan, kematian, dan kebangkitannya yang akan segera terjadi. Tiba-tiba Petrus mulai menegur dia dengan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Rupanya Petrus tidak mendengarkan pernyataan Yesus bahwa dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Petrus bahkan tidak mau memikirkan bahwa Tuhannya yang terkasih akan ditangkap dan dibunuh. Ini adalah orang yang sama yang baru sesaat sebelumnya telah diinspirasikan dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Namun sekarang Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, kau sebuah batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Tuhan menyadari bahwa setan berbicara melalui Petrus. Ini bukanlah suatu yang datang dari Allah. Yesus tahu bahwa hal tersebut tidak konsisten dengan
apa yang secara jelas Bapa nyatakan kepadanya mengenai kehendaknya. Jadi meskipun Petrus sebelumnya telah mengucapkan pewahyuan yang mulia oleh Roh Kudus, Kristus tahu bahwa inspirasi teguran ini berasal dari neraka. Ada saat-saat di mana iblis berbicara kepada Anda melalui orang-orang. Dia akan menggunakan orang-orang untuk menjatuhkan Anda. Tentu saja mereka tidak sadar dengan fakta bahwa mereka telah dipakai oleh setan. Petrus kemungkinan terkejut, terluka, dan tersinggung ketika Yesus berbalik dan berkata, "Nyahlah iblis." Namun ada saat-saat di mana Anda perlu menegur iblis dengan cara seperti itu juga. Suara siapakah itu? Sekarang jangan salah paham terhadap saya dan pergi kemana-mana untuk memarahi orang-orang. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menegur setiap orang yang tidak setuju dengan Anda dengan menyatakan engkau adalah iblis, setan memakaimu dalam hidupku. Itu bukanlah hal yang ingin saya sampaikan. Anda hanya perlu menyadari bahwa setan sama halnya dengan Allah bisa berbicara melalui dan menggunakan orang-orang dalam hidup Anda. Seperti Yesus, Anda perlu untuk bisa membedakan suara siapakah yang sedang berbicara tersebut. Lebih dari 30 tahun yang lalu, ibu saya ingin mengajak istri saya, putra sulung saya, satu-satunya putra saya pada waktu itu, dan saya pergi ke pegunungan Smoky. Ini kembali ke zaman kemiskinan kami. Jamie dan saya berjuang secara keuangan dan tidak memiliki sedikit pun uang. Tetapi karena ibu menawarkan untuk membayar seluruh ongkos perjalanan, maka kami memutuskan untuk melakukannya dan berangkat. Pada waktu itu ibu saya baru saja mulai mempercayai bahwa Allah dapat menyembuhkan, karena dia belum pernah melihat manifestasinya dalam beberapa area khusus yang dia percayai. Pada dasarnya dia mengalami kekalahan. Berkaitan dengan hal ini, ibu saya mempertanyakan mengenai apakah hal penyembuhan ini benar-benar bisa terjadi atau tidak. Sejak saat itu dia mengalami perubahan dan menerima penyembuhan besar. Tetapi ini kembali pada permulaan pelayanan kami, ketika ibu masih berpikir bahwa saya berada dalam lingkaran kefanatikan. Namun saat kami mulai perjalanan kami, ibu sedikit mengalami flu. Dia mulai mengucapkan hal-hal negatif mengenai putra saya, seperti jauhkan dia dari saya atau dia akan ketularan flu. Saya menjawab, tidak ibu, dia tidak akan ketularan flu. Kemudian dia mengeluh soal uang dan berkata, saya seharusnya tidak melakukan perjalanan ini, saya tidak memiliki uang untuk melakukannya. Jadi saya hanya memberitahu dia, ibu, kita tidak memiliki apapun. Jadi jika engkau tidak memiliki uang untuk melakukan perjalanan ini, maka kita perlu pulang ke rumah sekarang karena saya tidak dapat menolongmu. Dia menanggapi, oh tidak, saya memiliki banyak uang. Ibu saya hanya sedang memiliki pola pikir negatif, sehingga membuat keadaan menjadi buruk. Selama musim panas yang sama, putra saya duduk tepat di depan pendingin ruangan, karena saya memahami bahwa kita bisa memiliki apa yang kita katakan. Markus 11 ayat 23. Jadi benar-benar mengganggu saya ketika dia mengatakan hal-hal seperti, jangan letakkan dia di sana, nanti dia akan terkena flu. Diam. Seluruh omelan dan keluhan ini benar-benar di luar karakter ibu saya. Dia adalah seorang wanita super dan biasanya begitu positif. Tetapi dia hanya terkurung dalam pola pikir negatif. Dia mengucapkan keraguan dan ketidakpercayaan di sepanjang hari. Itu adalah sebuah peperangan konstan yang maju mundur untuk melawan apa yang telah diucapkan. Karena ini adalah ibu saya mencoba untuk menjadi sesopan dan sebaik mungkin. Malam pertama dalam perjalanan tersebut, kami semua tinggal di sebuah kamar hotel bersama-sama. Putra kami tidur di tempat tidur bayi kecil. Kira-kira jam 11 malam dia bangun dengan terbatuk-batuk untuk bisa terdengar dari kamar sebelah yang bisa terdengar. Batuknya begitu keras dan dia sulit bernapas. Jadi saya bangun dan berdoa dalam bahasa lidah, menghardik batuk itu dan melepaskan iman saya. Dia kembali tidur dan segalanya baik-baik saja. 30 menit berikutnya hal yang sama terjadi. Saya bangun mendoakan dia dan dia kembali tertidur.
Setiap 30 menit saya naik dan turun seperti yoyo, mendoakan putra kami dan mencoba untuk menidurkan dia kembali. Akhirnya kira-kira jam 3 pagi pada perjalanan saya kembali tidur, ibu saya berkata, "Akuilah Andy, dia sakit." Saya menemuinya, menudingkan jari saya di depan wajahnya dan berkata, "Setan, di dalam nama Yesus saya memerintahkanmu untuk diam. Saya tidak akan menerima setiap kritikanmu atau setiap kutukanmu. Putra saya diberkati dan tidak dikutuk." Kemudian saya mulai mengucapkan firman. Ibu tidak pernah lagi mengucapkan kata-kata lainnya, dan putra kami tidak pernah terbangun lagi pada malam itu. Dia baik-baik saja dan ibu saya tidak mengatakan apapun selama 2 hari penuh. Dan kami bersama-sama di sepanjang waktu di dalam mobil dalam liburan tersebut. Akhirnya ketika dia berbicara, dia berteriak, "Baiklah, aku minta maaf karena aku berpikir bahwa engkau berpikir bahwa aku adalah iblis." Dan mulai masuk ke dalam suasana mengasihani diri. Saya berkata, "Ibu, engkau tahu lebih baik dari ini. Saya telah memberitahukanmu tentang firman Tuhan. Engkau tahu bahwa hal-hal yang engkau katakan benar-benar bertentangan dengan firman. Engkau hanya menyerahkan dirimu untuk setan. Aku tidak marah padamu, aku hanya berdiri melawan iblis. Dia berusaha untuk mencuri iman bagi kesembuhan yang aku miliki. Sampai hari ini, ibu terus menjadi salah satu teman terbaik saya. Dia telah berusia lebih dari 95 tahun dan menikmati berkat berupa kesehatan yang baik. Pendekatan saya pada malam itu cukup kuat, tetapi saya tahu bahwa setan berada di balik serangan ini untuk mencuri iman saya. Anda sudah pasti bisa mengambil pertahanan melawan apa yang orang-orang katakan dengan lebih bijaksana daripada yang saya lakukan dahulu. Saya masih muda dalam Tuhan dan itu hanya cara saya memberikan tanggapan, tetapi prinsipnya diterapkan terlepas dari bagaimana Anda melakukannya. Rentangkan saya sampai maksimal. Kita berada dalam peperangan rohani. Sayangnya dalam kebanyakan waktu orang-orang tidak menyadarinya. Mereka hanya memandang berbagai hal dari perspektif alami dan manusiawi. Mereka meletakkan Allah, iblis, dan seluruh dunia supernatural dalam persamaan. Orang biasa tidak menyadari dinamika rohani yang terjadi. Allah tidak mengirimkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Itu bukan hanya kebetulan atau takdir. Musuh yang sesungguhnya ada di luar sana, jadi kita harus belajar untuk menghadapinya. Kali pertama saya mencoba untuk menuliskan sebuah buku kira-kira 20 tahun yang lalu. Itu sebuah buku pendalaman Alkitab dan tafsiran Gospel Edition berjudul Life for Today yang lebih dari 600 halaman. Ini akan menjadi pengeluaran utama saya. Pada waktu itu pendapatan pelayanan saya begitu kecil, sehingga untuk menghasilkan $50.000 untuk mencetak sebuah buku bernilai 1 atau 3 bulan penghasilan saya. Proyek ini benar-benar merentangkan saya sampai maksimal. Sejumlah penerbit yang berbeda datang dan menawarkan untuk menolong saya dengan proyek itu. Salah satunya menawarkan untuk mengurangi biaya kami sampai $27.000 jika kami bisa membayarkannya sekaligus. Mereka berkata, "Kami sedang terjepit dan membutuhkan uang. Jika engkau membayarnya sekaligus, kami akan memberikanmu potongan harga ini." Jadi saya mengunjungi mitra saya dan mengumpulkan uang bernilai lebih dari penghasilan 1 bulan saya pada waktu itu dan memberikannya kepada mereka. Ini adalah perkara besar bagi kami. Dalam waktu 1 bulan, saya mengetahui bahwa si penjual itu melarikan diri dengan uang kami. Malahan dia juga pernah mengelabui beberapa pengkhotbah terkenal lainnya pada waktu yang sama. Saya ingat ketika saya mendengar berita ini, karyawan saya berkata, "Penjual ini mengambil $27.000 kita. Kita perlu menghasilkan tambahan uang sebanyak $45.000 hanya sampai minggu depan atau dalam waktu tersebut agar kita bisa menjalankan proyek ini. Secara keseluruhan, kita perlu mengumpulkan uang sebanyak $70.000. 7 kali lipat." Reaksi pertama saya adalah terkejut.
apakah ini benar-benar terjadi? Kemudian di dalam diri saya muncul suatu denyutan kedagingan yang ingin memukul si penjual itu. Namun saya menyadari siapa si pelaku kejahatan yang sesungguhnya. Setan telah menentang saya dan mencoba untuk mencuri dari saya. Tiba-tiba Amsal 6 ayat 31 muncul dalam pikiran saya. Dan kalau ia pencuri tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Saya menyadari bahwa bukan hanya orang ini yang berusaha mencuri dari saya. Jelas sekali bahwa ada kesatuan iblis yang bekerja di balik layar. Jadi sesaat setelah saya menerima berita ini, saya menyadari iblis lain telah mencuri dari saya, dan saya telah menangkap dia. Oleh karena itu, seturut firman Allah, saya memerintahkannya untuk mengembalikannya 7 kali lipat. Dengan segera saya mengambil selai kertas dan menuliskan angka uang yang bernilai 7 kali lipat $70.000 sebagai ganti marah, tertekan, dan terluka. Saya mulai menari dan memuji Allah dengan berkata, "Haleluya, ini luar biasa. Saya akan mendapatkan uang sebesar $490.000 yang kembali kepada saya tahun ini." Saat saya terus memuji Allah, situasi itu tidak akan pernah menjatuhkan saya atau membuat saya tawar hati. Ketika tahun itu berlalu, kami mendapatkan pertambahan hampir mencapai $490. Percis 7 kali lipat dari jumlah uang yang dicuri dari kami. Itu kembali selama periode waktu di mana seluruh penghasilan kami hanya kira-kira $500.000 per tahun. Kami hampir menggandakan pemasukan kami tahun itu. Skenario tragis bisa berbalik menjadi keadaan positif karena saya menyadari bahwa saya tidak berperang melawan darah dan daging. Saya sedang bertarung dalam peperangan rohani dengan senjata-senjata rohani, melawan musuh-musuh rohani. Saya menyadari bahwa setan sedang mencoba untuk menentang saya, maka saya bertindak sesuai dengan firman. Siapa mempengaruhi siapa? Saya sesungguhnya telah meminjamkan uang kepada orang-orang yang tidak pernah mengembalikan pinjaman tersebut kepada saya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengembalikannya, tetapi untuk alasan apapun mereka tidak pernah mengembalikannya. Sebagai ganti tersinggung dan marah kepada orang tersebut, saya menyadari bahwa ini adalah perbuatan setan. Tentu saja orang tersebut bekerja sama dalam beberapa takaran tertentu dan mengizinkan dia untuk melakukannya. Tetapi saya menyadari bahwa iblislah yang berusaha untuk membuat saya tidak mau mengampuni. Jadi saya hanya mengampuni mereka. Sikap saya adalah, "Hei, ambil saja uang tersebut sebagai sebuah pemberian. Saya tidak akan duduk di sini dan menyimpan dendam karena masalah ini. Itu tidak ada gunanya." Anda mungkin berpikir, "Oh, saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Namun saya menyadari bahwa ada peperangan rohani yang sedang berlangsung dan tidak ada seorang pun yang akan berada dalam pikiran saya. Tidak ada seorang pun yang akan mendiami hati saya kecuali Allah. Saya menolak untuk menyimpan dendam terhadap siapapun. Saya tidak akan mengizinkan kepahitan sekecil apapun ada dalam hidup saya. Saya sadar bahwa setan menggunakan hal-hal seperti itu untuk menyerang saya. Suka atau tidak, ada peperangan rohani yang sedang berlangsung saat ini di dalam hati dan pikiran Anda. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda. Amsal 23 ayat 7 King James Version. Pemikiran-pemikiran Anda menjadi apa yang Anda katakan dan lakukan, di mana berbagai tindakan Anda menjadi ekspresi terbesar dari otoritas Anda. Oleh karena itu, Anda akan dipengaruhi, didominasi, diperintah oleh siapapun yang kepadanya Anda menyerahkan diri Anda, Allah atau setan.